Ya, bagi pelaku kejahatan di Cimahi jangan harap Nyaman. nyaman. Ya. Jadi kemanapun kamu lari pasti akan dikejar oleh Kasat Reskrim, Oke, luar biasa. Kasat Sabara, Ya. Kasat Narkoba, gitu ya. Pasti akan Oke. dikejar. Ya. Akan diselesaikan semua secara Kita hukum. Ratakan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik. Kali ini kesempatan kedua Tribun Jabar untuk mewawancarai secara khusus Kapolres Cimahi, AKBP Aldi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, sehat ya? Salam presisi. Salam presisi. Oke, baik. Pak Kapolres, untuk di wilayah Cimahi ini dari segala aspek ya, Yes. kita amati dari pengungkapan kasus, dari keaktifan dalam media sosial, dan banyak hal, aspek-aspek lain. Cukup akhir-akhir ini menjadi sorotan nih, karena keaktifannya. Oh, karena keaktifannya. Keaktifannya di media sosial dan pengungkapan kasus. Saya mau nanya nih, waktu pertemuan pertama dengan pimpinan redaksi Tribun Jabar kan kursi Pak Kapolres ini berdebu nih ya. Oke. Sekarang masih berdebu nggak, Pak? Masih berdebu. Masih jarang dihuni ya? Jarang dihuni. Artinya sering lebih terjun ke masyarakat. Lebih banyak ke lapangan. Lebih banyak ke lapangan. Oke. Jadi masih berdebu nih ya Tribuners untuk kursi dari Pak Kapolres. Baik, Pak. Beberapa waktu yang lalu kan Bapak memberikan apresiasi kepada anggota yang beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan dalam bertugas. Nah, sepenting apa nih Pak apresiasi untuk anggota Bapak di Polres Cimahi? Ini kan merupakan tugas dari anggota polisi ya. Mungkin kalau masyarakat menilai ya untuk apa diapresiasi? Nah seperti itu Pak. Sudah tugasnya gitu ya, sudah tugasnya. Mau mungkin mengalami kecelakaan itu merupakan resikonya dalam, gitu dalam tugas. Sepenting apa Pak apresiasi kepada anggota ini? Baik, dalam organisasi modern ya. Dimanapun itu, baik lembaga kementerian ataupun swasta juga, itu reward and punishment itu sangat penting dalam memajukan organisasi. Oke. Karena apa? Karena orang-orang di dalamnya itu ketika ada reward and punishment pasti akan satu memacu motivasi. Memacu motivasi. Memacu motivasi ya. Memacu. Karena kalau misalnya semua tidak ada perbedaan dalam artian berikan penghargaan dan punishment, maka semua akan bekerja standar saja gitu. Baik. Sehingga harapan katakanlah organisasi, harapan perusahaan itu tidak akan tercapai ketika semua datar-datar saja. Nah, yang terjadi di Polres Cimahi, saya menerapkan pola reward and punishment yang presisi. Maksudnya begini, benar memang ada anggota yang misalnya kecelakaan mengalami tugas, itu sudah tugasnya memang. Tapi ketika pelaksanaannya itu luar biasa, maksud luar biasa begini, mereka itu kan sebenarnya bukan personil yang memiliki fungsi menangkap atau mengejar pelaku kejahatan. Mereka fungsinya preventif sabara itu. Tapi ketika dihadapkan situasi lapangan melihat pelaku kejahatan yang baru saja melakukan pencurian, mereka langsung melakukan pengejaran gitu. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya gitu. Jadi sampai jatuh itu kan dia apa ya, sudah benar-benar sangat luar biasa ngejarnya gitu kan. Jadi itu kira-kira begitu. Oke, baik. Artinya memang diperlukan ya. Diperlukan penghargaan, dan kalau melanggar disiplin ya harus tetap dihukum. Seperti itu Pak Kapolres ya. Melanggar disiplin, melanggar etik, melanggar pidana itu tetap ada punishment. Nah, kita kan sekarang di organisasi Polri ini kan dihadapkan beberapa kelompok umur ya. Ada Gen X, Gen Z, Baby Boomer gitu kan. Jadi memang ya mekanisme pembinaan SDM-nya itu harus menyesuaikan juga. Gitu. Jadi seperti anak-anak dalam mas itu hari ini mereka lebih termotivasi gitu. Kenapa?
kita berikan mereka waktu untuk berekspresi, Ya. berekspresi di fungsi pencegahannya itu. Mereka malam patroli, kemudian tentunya didampingi perwira ya. Kemudian mereka mengaplikatifnya itu melalui media sosial, itu menggugah semangat mereka. Gitu. Oke, baik. Itu kan tadi anggota Bapak yang celaka ya, yang mengalami kecelakaan Betul. saat bertugas. Nah, ini ada tadi juga sempat saya mewawancara anggota dari Reskrim, Yes. ya, unit PPA, yang mereka adalah sosok polwan, Ya. ya, sosok polwan yang ternyata sisi keibuannya cukup kuat, Pak. Ya. Ya, menghadapi anak-anak korban kekerasan dan akhirnya mereka ikut tersentuh juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa Pak untuk menjaga bahasa gaulnya sekarang agar tetap fokus, profesional dan menjaga kewarasan kalau bahasa-bahasa Menjaga sosmed, kewarasan, Pak. Ya. Kan ternyata tadi dari cerita dari polwan, kedua orang polwan yang sempat saya wawancarain, mereka langsung menarik kepada dirinya sendiri. Saya juga punya anak, ya, melihat anak sebagai korban kekerasan seksual, kekerasan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Nah, seperti apa Pak? Mungkin yang motivasi apa yang mungkin yang sering Bapak sampaikan? Hari ini ya kita tidak boleh lepas dari perkembangan dunia digital, ya. Digital. 4.0 ya. Termasuk Polres Cimahi, ketika kita melihat ada suatu case yang misalnya viral ya di media sosial, kita kan harus adaptif, respon cepat. Ya. Ya. Bukan berarti setelah viral baru kita kerja, tidak, teruskan ke masyarakat. Baik. Jadi beda itu. Kadang kan begini, kadang ada sebuah case itu belum melapor ke polisi, sudah curhat di media sosial. Gitu. Ya. Itu kan. Artinya, memang kita polisi belum mengetahui gitu. Jadi bukan berarti no viral, no justice gitu kan. Nah, seperti di Cimahi ini, pola-pola adaptif, respon cepat itu saya selalu menekankan kepada seluruh personil. Termasuk beberapa waktu yang lalu ketika kita melihat ada masyarakat Cimahi, wanita yang ini diduga menjadi korban TPPO. Ya, perdagangan orang. Saya langsung memerintahkan Kasat Reskrim membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, karena itu warga kita. Proses penyelidikan berjalan, ini kita deteksi ternyata TKP-nya di Kalimantan, kemudian korban ini bergeser ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Tanpa basa-basi langsung kita komunikasi dengan Polda setempat, kita jemput, kita amankan, kita kembalikan ke Cimahi, ke keluarganya, ke Batu Jajar. Nah, personil polwan yang berangkat ini tadi itu, sebelum dia berangkat, setiap saat kami ini ya, saya Kasat Reskrim ini ya sudah membekali ilmu-ilmu tadi itu ya, ilmu-ilmu respon cepat ya, khususnya mereka terhadap kasus-kasus perempuan dan anak, bagi mereka wanita gitu. Jadi ya polwan-polwan kita itu di sini ya semuanya memang rasa sensitif penanganan kasus kepada perempuan itu sudah sangat tinggi. Baik. Nah, saya kaget juga Pak tadi Pak. Ternyata pengungkapannya itu yang saya dalam benak saya itu berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tidak. Ternyata hitungan hari. Ya, hitungan hari. Kalau nggak salah 2 kali 24 jam ya Pak. 24 jam. Berarti begitu tuh viral di media sosial, baru kita langsung analisis. Kita hubungi keluarga korban, kita lakukan penyidikan, langsung melakukan langkah-langkah, langsung kita pulangkan ke keluarganya. Baik. Cuman permasalahannya, ini ada permasalahan baru. Ketika kita pulangkan ke keluarga, ini banyak korban-korban lain lagi gitu. Yang ingin dipulangkan yang sama. Gitu. Baik. Yang akan dipulangkan lagi ya. Iya, maka kita merequest gitu. Maka kita komunikasi dengan pemerintah daerah Bandung Barat untuk dinas terkaitnya itu melakukan langkah-langkah misalnya penjemputan dan sebagainya, termasuk edukasi awal agar kita bisa menekan, menjaga
TPPO itu tidak pidana perdagangan orang, karena kan memang warga kita kan banyak yang nggak paham ya, karena keinginan memenuhi nafkah hidup, karena keinginan memenuhi anak-anaknya, ya ini mereka berjuang ke kota orang lain, ya itu tanpa disadari ada sindikat-sindikat yang memanfaatkan mereka. Nah ini yang terus kita akan lakukan penekanan sehingga itu bisa mengurangi lah kira-kira. Oke, baik Pak. Akhir-akhir ini sedang musim nih Pak, di Polrestabes Bandung nih Pak, baru viral. Apa itu? Modus penipuan menggunakan berseragam polisi Pak. Nah, apa nih kiat-kiat atau trik-trik yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada warga masyarakat agar tidak gampang tertipu Pak? Khususnya bagi perempuan-perempuan banyak yang tertipu, nggak main-main sampai ratusan juta nih Pak. Iya. Berarti memang seksi nih ya. Iya, jadi benar. Seorang yang menggunakan baju coklat, apalagi pangkatnya perwira gitu kan, nah, ini seksi nih ya. Pangkatnya perwira Pak. Iya, AKP kan. Iya. Saya juga melihat itu di media merah sosial. Lagi ya. AKP gitu kan. Dia menipu korbannya ratusan juta ya. Nah, ini berarti kan seksi ya. Betul. Jadi memang kita ini seksi hari ini gitu. Ya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Kan kalau misalnya ada yang mengaku anggota Polres Cimahi, kan kita sering mengupload ya kegiatan-kegiatan Polres Cimahi, kan kelihatan Kapolresnya ini, Wakapolresnya ini, Kasatnya ini, dan kan semua kelihatan. Tetap berhati-hati. Iya. Masih sering Pak di media sosial kasusnya di mana lapornya ke Cimahi. Masih ada Pak? Mungkin masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke. Masih ada. Baik. Pak, beberapa hari lagi akan kita masukin bulan suci Ramadan. Kita akan puasa Pak ya. Masuk puasa dan akan diakhiri nanti Idul Fitri. Yes. Dan banyak masyarakat yang atau kerap kali masyarakat akan khawatir ya. Akan di saat mereka mudik, di saat mereka akan meninggalkan rumah nanti di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini, waduh, penuh khawatir. Sudah memasang CCTV dan sebagainya, tapi di kampung halaman mereka masih khawatir nih Pak. Apa nih jaminan yang kenyamanan yang mungkin bisa diberikan dari jajaran Polres Cimahi kepada masyarakatnya? Yang jelas kesiapan untuk mengantisipasi, pertama ini kan menjelang Ramadan ya. Itu biasanya ada fenomena perang sarung. Nah, perang sarung. Ini sudah kita lakukan mitigasi, himbauan-himbauan, deteksi secara dini agar fenomena perang sarung ini bisa tidak ada atau tidak ada. Karena dampaknya berbahaya ketika sarung itu diisi batu gitu kan, kena kepala, ini kan bisa mencelakai gitu kan. Itu sudah kita ini kan. Kemudian untuk kesiapan nanti Idul Fitri ketika pulang kampung, mitigasinya kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, security perumahan, masyarakat, yang pastinya pesan-pesan Kamtipmas seperti titip kunci ke tetangga dan sebagainya itu harus disampaikan. Intinya Polres Cimahi sudah merencanakan kesiapan bagaimana memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan mudik. Tapi himbauan-himbauan seperti cabut listrik, instalasi listrik dimatikan, air, gas, kemudian kunci pintu, titip ke tetangga, itu harus dilakukan. Sehingga si tetangga ini tahu bahwa tetangganya sedang mudik. Sehingga ikut membantu mengamankan, kira-kira seperti itu. Dan barang-barang penting sebaiknya jangan simpan di rumah. Perhiasan, emas mungkin bisa dititip, disimpan di tempat-tempat yang memang ini lebih aman ya. Jadi jangan meninggalkan barang-barang penting dalam rumah. Titip saja misalnya ke safety box di mana, di perbankan gitu ya. Perbankan Ada kan yang lebih aman ya. Lebih aman ya. Terutama kemudian ini juga jangan, ini penting ini. Jangan memposting misalnya, waduh, saya baru ngambil uang nih, gitu kan. Posting gitu kan. Saya baru beli emas ini, baru dapat THR. Diposting. Baru jual tanah nih, diposting. Warisan gitu kan, diposting. Karena apa? Ketika
saya bertugas di Karawang, saya mengungkap pelaku sindikat perampokan bank. Ya. Jadi salah satu kenapa mereka mencari sasaran itu, mereka melihat vlog-vlognya calon korban gitu. Oke. Di mana nyimpan uangnya, di mana ininya, itu dipelajari oleh para pelaku. Efek negatif dari media sosial, Pak ya, harus berwaspada ya. Ya, jadi kalau kita punya perhiasan, baru ngambil uang di bank, baru jual tanah, ya, itu nggak usah diposting. Ya, jangan diposting ya. Diposting orang, di situ ada kesempatan, ada peluang ini kan, ada peluang yang bisa diinikan, nah itu berbahaya. Maka sebaiknya jangan diposting hal-hal yang seperti itu. Oke, baik, Pak Kapolres terakhir, ya. Sahur on the road dan kejahatan-kejahatan yang bermotor, ya, rasa-rasanya di wilayah Polres Cimahi sudah mulai tertekan, sudah mulai angkanya semakin menipis, sudah jarang terdengar ada aksi-aksi gerombolan-gerombolan bermotor. Nah, bagi yang masih nekat nih Pak, yang masih merasa paling jago nih, ya, yang merasa paling very good, very well nih Pak, buat anak-anak muda yang di luaran sana yang mau nantangin nih, Pak Polisi, gue masih beredar nih, masih ini. Apa nih saran-saran kepada anak-anak remaja mungkin yang paling banyak menjadi anggotanya atau yang melakukannya? Apa saran-saran dan nasihat dari Pak Kapolres kepada mereka? Yang pasti Polres Cimahi konsisten melakukan tindakan tegas kepada kelompok-kelompok ini. Akan ditindak tegas? Bukan akan, sudah kita tindak gitu. Sudah. Nah, kalau masih ada yang mau coba-coba, kita akan tidak tegas. Ya. Kalau yang nggak percaya silakan datang. Kalau nggak percaya coba-coba. Banyak, udah ada ininya udah ya. Banyak. Contohnya ya. Udah banyak contohnya. Bahkan kamu nggak perlu ke TKP, cukup di rumah saja, tapi ikut di grup, ikut memprovokasi, saya tangkap juga. Saya tahan juga gitu. Ditahan juga. Iya. Jangan main-main. Nah, nggak perlu ke TKP, kamu cukup di rumah juga yang memprovokasi, tangkap juga gitu. Apalagi di TKP gitu kan. Ya, apalagi di TKP. Ya, walaupun hanya membonceng, bersama-sama. Ya kan? Memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan tindak pidana gitu kan. Baik. Jangan ganggu kenyamanan Kota Cimahi. Jadi jangan ganggu kenyamanan warga Cimahi dan Bandung Barat yang hari ini alhamdulillah indeks kepercayaan, indeks rasa aman itu di Cimahi sudah luar biasa. Ya di angka 90 sampai 92%. Luar biasa ya. Saya punya datanya. Iya. Ada datanya. Itu dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel gitu. Disurvei gitu. Jadi indeks kepercayaan di angka 90 sampai 92%. Rasa percaya dengan Polres Cimahi, rasa aman, kemudian rasa rasa aman atas keberadaan polisi itu tinggi sekali. Kepercayaan kepada polisi. Ya, walaupun ya kita meyakini masih ada saja ya 1-2 yang bocor, ya itu biasa lah ya. Maksudnya masih ada kejahatan 1-2 itu kan kita tidak bisa menghilangkan 100% ya. 100% kejahatan di Cimahi hilang. Ya. Harapannya seperti itu. Harapan kita semua ya. Harapan saya pun seperti itu. Tapi kan ya kita terus proses ya Pak ya. Berproses. Baik. Itu tadi. Ini Pak Kapolres ya, Tribuners, jangan sampai salah lagi ntar dikiranya politisi atau apa lagi Pak ya. Pada waktu podcast pertama ada ternyata yang menganggap kalau akan bukan seorang polisi karena sangat-sangat dekat dengan masyarakat. Ternyata ini Pak Kapolres ini semua masyarakat yang mengadukan yang ini ya, setiap permasalahan masyarakat semua ke polisi semua. Masalah sosial, masalah Kamtibmas sudah wajib ya, masalah sosial, masalah makan juga. Masalah makan juga ya Pak. Padahal sebenarnya itu mungkin karena kecintaan dari masyarakat kepada institusi Polri ini. Dan kepercayaan masyarakat Cimahi dan Bandung Barat kepada Polres Cimahi. Tadi maksudnya apa itu? Politisi maksudnya apa? Dikira saya mau memuji bupati. Iya, kan ada tuh Pak kerumunan anak-anak, Pak foto Pak. Nah, seperti itu ya. Mungkin kira-kira dan banyak tuh Pak komentar-komentar di media sosial Pak ya. Politisi gitu ya. Pak, jadi ini aja Pak, jadi wali kota aja kan banyak Pak ya. Saya baca ya, saya baca di media sosial itu. Memang media sosial itu agak sulit untuk kita bendung nih Pak ya. Agak sulit kita bendung, tapi itu adalah
rasa cinta dari masyarakat ya kepada institusi Polri, khususnya di Polres Cimahi ini. Mengusulkan ya? Iya. Berharap gitu ya? Berharap, tapi jadi polisi aja, Pak. Jadi wali kota dan bupati biar orang lain saja. Iya. Saya jadi polisi aja terus. Iya, polisi yang baik. Polisi, Oke, masih banyak polisi-polisi yang baik dan berprestasi di Indonesia ini. Terima kasih, Tribuners. Itu tadi perbincangan dengan Pesan saya kepada masyarakat. ya dengan Kapolres Cimahi, dan sebelumnya apa nih imbauan kepada masyarakat untuk segala aspek yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Yang jelas saya berterima kasih kepada warga Cimahi dan Bandung Barat. Ya. Kita hari ini bisa mendapat kepercayaan tentunya tak terlepas dari dukungan masyarakat. Ya. Oleh karena itu kekompakan, kemudian sinergitas dengan stakeholder masyarakat ini harus kita pupuk terus. Ya. Jadi mari tetap kita jaga Cimahi agar aman dan kondusif. Kita bangun generasi Cimahi dan Bandung Barat yang lebih baik. No alkohol, no miras, no narkoba, No geng motor. non OKT. Ya kan? OKT, Nah, oke. No geng motor, no judi. Ya. Oke, OKT itu apa, Pak? OKT itu obat keras terbatas, Obat keras tramadol dan terbatas. eksimer. Iya. Ini barang berbahaya yang banyak disalahgunakan oleh generasi muda SMP dan SMA. Jadi dari itu kita bangun akhlak generasi kita dari pendidikan dasar, agama, kemudian tadi itu no alkohol, no miras, no judi, no OKT, no narkoba. Oke. Untuk generasi Cimahi dan Bandung Barat yang emas. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolres. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Ya, bagi pelaku kejahatan jangan harap bisa tidur tenang di Ya. kota Cimahi ini, Pak. Bagi pelaku kejahatan, bagi pelaku kejahatan di Cimahi jangan harap Nyaman. nyaman. Ya. Jadi kemanapun kamu lari pasti akan dikejar oleh Kasat Reskrim, Oke, luar biasa. Kasat Sabara, Ya. Kasat Narkoba, gitu ya, pasti akan Oke. dikejar. Ya. Akan diselesaikan semua secara Kita- hukum. Ratakan. Oke, baik. Terima kasih Tribunal. Sampai jumpa pada program selanjutnya.